Pertama, ruya anna rajulan min Ghatafan kana ma'ahu malun katsir. Telah diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari suku Ghatafan, dia mempunyai harta yang sangat banyak, atau padanya ada harta yang sangat banyak. Milik siapa harta itu? Libni akhin, milik keponakan, anaknya saudara, yatimin yang keponakan itu yatim. Falamma balagha talaba malahu, ketika si yatim itu telah baligh, dia meminta hartanya. Famana'ahu, lalu orang itu mencegahnya, tidak memberikannya. Fakhasamahu, kemudian dia melaporkannya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntutnya kepada Kanjeng Nabi. Fanazalatil ayatu, kemudian turunlah ayat berikut ini. Wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta milik mereka sendiri setelah mereka balik dewasa. Tsaniyan, yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan kanat lahu yatimatun fanakahaha. Ada seorang laki-laki, ada anak yatim baginya, maksudnya merawat anak yatim. Fanakahaha, lalu dia menikahi si anak yatim yang dirawat itu. Wa kana laha idqun, adalah milik anak yatim perempuan itu idqun, sedompol kurma. Wa kana yumsikuha, dan dia mencegah sedompol kurma itu, atau dia menghalangi perempuan yatim itu alaihi, atas sedompol kurma. Walam yakun laha min nafsihi syai', sedang tidak ada bagi yatim itu syai'un, rasa apapun, min nafsi, terhadap diri laki-laki itu. Fanazalat, lalu turun ayat fihi, tentang orang yang tidak memberikan sedompol kurma pada yatim padahal haknya, toh dia juga enggak kepingin makan. Turun ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum. Warawal Bukhari an Urwah ibn Zubair annahu, bahwa si Urwah, sa'ala Urwah bertanya Aisyah, kepada Aisyah, bertanya an qaulillah, tentang firman Allah, jika kalian tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim, maka menikahlah pada perempuan yang cocok bagimu, dua-dua atau tiga-tiga atau empat-empat. Faqalat Aisyah dawuh, ya bena akhi, ya bena ukhti, hai keponakan saya, kata Aisyah. Karena Urwah itu keponakan Aisyah. Wahai keponakan saya, hadhil yatimatu takunu fi hijri waliyiha, anak yatim ini ada di pemeliharaan, ada di perawatan walinya. Tusrikuhu fi malihi, dia mencampurnya dengan hartanya. Pondok ini tidak ini siji,
antara bondone dia dengan bondone si yatim. Tapi sing sering diambil sing milik si yatim. Wa yu'jibuhu, dan dia sangat takjub tertarik maluha, harta si anak yatim yang dia rawat itu. Wa jamaluha, dan kecantikannya. Fayuridu waliyuha, kemudian wali yang merawat yatim ingin an yatazawwajaha, ingin menikahinya, bighairi an yuqsita fi sidaqiha, tanpa ingin berbuat adil dalam memberikan mas kawin kepadanya. Fayu'tiha misla ma yu'tiha ghairuhu, lalu dia memberikan kepada si yatim itu seperti sejumlah mas kawin yang diberikan oleh orang lain. Fanuhu andalik, lalu para sahabat dilarang melakukan hal itu, illa kecuali an yuqsitu, mereka mau berbuat adil lahunna, kepada si yatim-yatim itu. Gini loh di Arab itu, kalau proses lamaran itu supaya bapaknya perempuan rela melepas perawannya, si pihak laki-laki harus memberi sejumlah harta, nilainya bisa 500 miliar lebih. Itu baru perempuan itu silahkan lamaran kami terima. Dan ditutup, enggak boleh lagi ada laki-laki yang melamar. Lalu nanti pas nikah, mas kawinnya juga ratusan juta. Nah kalau anak yatim kan enggak punya orang tua. Toh yatim itu kami yang memelihara. Maka dinikah tanpa proses lamaran yang menyerahkan ratusan juta. Dinikah itu aja. Hanya bayar mas kawin, itu pun jumlahnya seperti layaknya laki-laki lain. Jadi dengan menikah yatim, keuntungannya enggak perlu lamaran yang nilainya ratusan juta. Terus turun ayat, ojo ngono nikah ya nikah, tapi sing adil lah. Umumnya perempuan menerima ini, menerima apa tadi, mas kawin ya harus diberikan meskipun yatim, enggak punya orang tua, meskipun dia kamu yang ngopeni. Dek sama tak lamar ya iki 500 juta, ngono mestinya. Engko mas kawin ini ya tak wae maneh 300 juta. Ojo tupeh yatim terus. Yatim melu aku gratisan ae ngawur. Ngerti ya? Biyen ngono iku. Lalu Islam memerintah supaya memperlakukan secara adil, seperti juga selayaknya wanita-wanita yang lain yang tidak yatim. Fanuhu, kemudian laki-laki itu dilarang andalika yang demikian itu, illa kecuali an yuqsitu, mereka berbuat adil lahunna, kepada si yatim-yatim itu. Wa yublighu, dan supaya mereka menyampaikan lahunna, kepada si yatim-yatim yang akan dinikah, a'la sunnatihinna, tingkatan paling tinggi dari kebiasaan mereka, fis sadaq, dalam memberi mas kawin. Ini diperintah supaya memberi mas kawin dengan level, dengan harga tertinggi, dan itu pun masih murah karena tanpa lamaran yang mahal-mahal tadi. Fa umiru an yankihu, lalu mereka diperintah menikahi perempuan-perempuan toba yang cocok lahum, bagi mereka, minan nisa, dari kaum perempuan, siwahuna, selain si anak-anak ya yatim. Dah
daripada kamu nggak bisa adil pada anak yatim, nikah aja pada perempuan yang lain yang bukan yatim. Biar ngerasain, ternyata menikahi perempuan lain mahal. Proses lamaran seseranya ratusan juta. Kalau kamu memperlakukan yatim begitu, ojo. Kalau nggak percaya, nikah aja pada perempuan yang selain yang yatim. Rasain. Harus bayar ini, bayar kapun. Islam intinya tetap ingin memperlakukan adil kepada siapa. Ojo kok tupeh yatim lalu hak-haknya enggak diberikan. Wa innan nas dan sungguh para manusia istaftau minta fatwa Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadil ayat setelah turunnya ayat ini. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan ayat wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka pada minta fatwa kepadamu tentang kaum perempuan. Dulur wedok iki diwehi warisan apa enggak? Apa cukup dulur yang laki? Wujuhul qiraat. Qara'al jumhur tasa'alun. Aslinya tatasa'alun. Tapi jumhur membacanya tasa'alun. Bitakhfif dengan membaca ringan taknya. Wa qara'a Ibnu Katsir wa Nafi'. Ibnu Katsir dan Nafi' membacanya tasa'alun. Tatasa'alun diidgham menjadi tasa'alun. Bitasdid dengan tasdid. Qala Az-Zajjaj faman qara'a bitasdid adghama ta' fis sin. Siapa yang membaca dengan tasdid tasa'alun, dia mengidghamkan taknya idgham kepada sin. Kenapa tak dengan sin kok idgham? Liqurbi makanihinna, karena dekatnya makhraj antara tak dan sin. Mustaqim aja mepet-mepet. Kadang ngomong kengati-ngatian macane ihdinas siratal mustaqim. Tapi malah enggak baik. Jadi saking kepengin misah antara tak dan sin. Mustaqim. Padahal enggak harus begitu, santai aja, ngalir aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu aja, enggak perlu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lapung. Jadi antara sin dengan tak memang berhimpitan, berdekatan. Maka ada yang mengidghamkan. Tasa'alun. Wa man qara'a bitakhfif hadzafat ats-tsaniyah. Dan siapa yang membacanya tanpa tasdid tasa'alun, namanya bacaan takhfif. Dia membuang tak yang kedua. Kenapa taknya dibuang? Lijtima'it ta'ain, karena berkumpulnya dua tak. Dibuang salah satu. Qara'al jumhur tasa'aluna bihi wal arhama. Bin nasbi dibaca nasab, berarti wattaqullah wattaqul arhama. Lek diwaca nasab itu ataf kepada lafaz Allah. Wattaqullaha wattaqul arhama. Gitu. Ala makna dengan makna wattaqul arhama. Hati-hatilah kamu kepada Allah, hati-hati pula kamu dengan sanak famili. Aja diawur. Wa qara'a al-Hasan wa Hamzah, sementara Imam Hasan, Imam Hamzah membacanya wal arhami.
tasa'aluna bihi wal arham. Bihi itu dijerkan dengan ba bihi. Wal arhami atof kepada mahalnya bihi. Mahal jer. Nah, itu. Paham ya? Qala Zajjaj al-khafdu fil arham, batat jer pada lafad al-arham, khata' fil arabiyyah, itu salah dalam kaidah Arab. La yajuzu, tidak boleh, bihi wal arhami, itu enggak boleh. Kalaupun kepingin dengan Allah dan dengan rahim, maka harusnya baknya diulang. Tasa'aluna bihi wa bil arhami. Bukan tanpa tak langsung wal arhami. Illa fit tirari syi'ri. Itu enggak boleh kecuali dalam keadaan darurat syair. Wa khata'un fiddin, dan membaca wal arhami itu juga salah dalam Islam, dalam agama. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi dawuh, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah menyebut bapakmu. Sumpah itu menyebut Allah, demi Allah. Enggak boleh sumpah demi bapak, enggak boleh. Demi ibu, enggak boleh. Demi sanak familiku, enggak boleh. Wal arhami kalau dibaca jer, berarti maknanya demi sanak famili. Dan itu menyalahi agama. Sehingga bacaan wal arhami itu salah luru. Secara kaidah bahasa salah, dalam hukum agama juga salah. Lataifut tafsir, hikmahnya tafsir, atau hikmah yang ada dalam tafsir ayat tentang yatim. Al-latifatul ula, hikmah yang pertama, innama summiyat hadhihi surah suratul nisa li'anna ma nazala minha fi ahkamihinna aktsar mimma nazala fi ghairiha minas suwar. Sungguh alasan surat ini dinamakan dengan surat Nisa, surat kaum perempuan, karena apa-apa yang turun dari surat Nisa tentang hukumnya kaum perempuan lebih banyak daripada ayat perempuan yang turun di surat-surat yang lain. Surat Baqarah ada juga bahas tentang perempuan. Surat Ali Imran dikitlah ada bahas perempuan. Tapi kalau surat Nisa banyak sekali ayat yang bahas perempuan. Jadi bahas hukum perempuan itu yang paling banyak di surat Nisa. Makanya disebut surat perempuan. Dan itu yang mengilhami manusia. Bikin hari ibu, enggak ada hari bapaknya. Peringatan hari ibu, kok gak ono peringatan hari bapak. Wa fil iftitah bitadhkirin nas annahum khuliqu min nafsin wahidah tamhidun jamil. Dalam memulai surat Nisa dengan mengingatkan umat manusia, diingatkan apa? Bahwa semua umat manusia itu tercipta dari satu orang, tercipta dari Nabi Adam. Kon ojo tukaran perang, semuanya ini dulur cak, semuanya itu dulur mas, ojo tukaran. Semuanya itu keturunan dari Adam. Nah, ayat ini dimulai dengan kalimat you keturunan dari Adam semua. Tamhidun jamil,
Sungguh itu ada tamhid, ada pengantar yang sangat bagus. Pengantar menuju isi ayat. Banyak bahas yatim, banyak bahas perempuan, bahas waris, segala macam. Jadi supaya dalam itu semua enggak tengkar. Awal-awal di awal ayat sudah diingatkan min nafsin wahidah, jatuh tukaran. Kamu anak cucu dari satu orang. Wa bara'atu matlaq, dan sungguh itu indahnya muqaddimah, indahnya pengantar. Istilah balaghahnya bara'atul matlaq. 5 terhadap apa saja fi surati yang ada dalam surat Nisa min ahkamil ankihah, yakni membahas tentang berbagai hukum-hukum nikah, wal mawaris, dan hukum waris, wal huquq az-zawjiyah, dan hukum domestik, hukum yang berlaku antara suami istri keluarga. Ini bagian AS, ahwal sasiyah, NTJR, nikah talak rujuk, ya. Bahas hukum domestik. Wa ahkam tata'allaq bin nasab wal musaharah. Juga tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah nasab. Umumnya nasab itu antar 25 tahun. Kalau 100 tahun nasab keempat. Kalau 1000 tahun nasab keempat. 10, ya. 1000 tahun itu layaknya umumnya pantasnya nasab ke 40. Itu. Mbah Yud sampean, Mbah Yud itu berarti zaman generasi keempat. Mbah Yud. Itu lahirnya mungkin awal-awal 19. Sekarang awal 2000. Reina, Fafa itu Yud. Terus Mbah Yudnya bapak saya, Ye Mustamar. Mbah Ye Mustamar itu lahir 29. Dengan Reina ini sekarang 23, ya, kurang 6 tahun. Jadi sekitar 100 tahun itu lahir generasi keempat. Itu wajar ya. Jadi wajarnya 100 tahun itu generasi ke-4, 1000 tahun generasi ke-40. Sekarang itu 1400 tahun Hijriah lebih. 1445. 1000 generasi 40, 1200 generasi ke-48, ya, 1400 generasi ke-56, 1445. Sekarang ini Hijriah. Pantasnya generasi ke-58. Tapi karena siapa yang lebih dekat Nabi, generasi sekian, lebih dekat, itu dianggap lebih mulia, maka ada orang ngaku aneh keturunan Nabi ke-28. Mungkin maunya biar lebih dihormati. You harus cium tangan saya, aneh keturunan ke-28. Tapi apa ya, masuk akal, apa wajar? Hijriahnya sudah 1445. Zaman kayak begini masih ngaku keturunan ke-28. Itu. Ya, asumsinya jarak, padahal sekarang pantasnya keturunan ke-56, ke-58. Ngakunya ke-28, 29. Kalau keturunan ke-58 itu jarak antar nasab sekitar 25. Kalau ngaku keturunan ke-28, 29. Itu jarak antar nasab 50 tahun lebih. Emang ibumu melahirkan kamu, ibu sudah umur 50. Nenek melahirkan juga umur 50. Mbah Yud melahirkan umur 50. Perempuan umur 42, 43 sudah susah melahirkan.
mulai menuju monopus, ya, teman paham apa enggak ini? Jadi berstatement mbok yo yang wajar-wajar. Hukum-hukum yang berkaitan dengan nasab, wal musaharah, hukum-hukum yang berkaitan dengan musaharah, kekerabatan karena pernikahan itu namanya musaharah. Gara-gara nikah sama punya adik ipar, gara-gara nikah punya mertua menurut Imam Syafi'i mahram, bersalaman tidak membatalkan wudu, itu musaharah. Ada kekerabatan karena nasab, ada kekerabatan karena pernikahan. Iki bapaknya saking pundi? Ada yang ngerasaaken apa? Ada yang perlu ini apa mungkin silaturahim? Sampun nyuwun Gus Hamim lah. Sampun oke. Niki namung suwan mawon. Melelek nyuwun jadwal boten teng kula ya. Wa ghairiha minal ahkam asy-syar'iyyah. Juga tentang hukum-hukum syar'i yang lain. Banyak di dalam surat Nisa. Al-Latifatus Tsaniyah, hikmah yang kedua. An-nasu jami'an yajma'uhum nasabun wahid. Semua umat manusia itu disatukan oleh satu nasab keturunan. Enggak ada yang ini keturunan pedes, yang ini keturunan babi, itu enggak ada. Yang ini keturunan matahari, kata siapa? Yang ini keturunan naga, dari sopo mas? Yang ini keturunan Niroro, itu dari sopo? Ojo gawe khurafat lah. Wong Jepang ini lapong aku keturunan teko matahari. Emang matahari tahu hamil. Menurut Islam semua manusia itu keturunan dari satu nasab yang sama. Keturunan dari Nabi Adam. Wa yarji'una ila aslin wahid. Dan semua umat manusia merujuk pada satu asal muasal. Siapa sih asal muasalnya manusia itu? Huwa Adam alaihissalam. Dialah yang bernama Adam alaihissalam. Apa zaman enggak gelem diarani keturunan Adam? Jaluk keturunan pedes. Seperti teori siapa gitu? Darwin. Kalau ada teori evolusi, dulu aslinya pedes, lalu jadi begini, lama-lama jadi manusia. Ngapain yang sekarang pedes, ya tetap jadi pedes dari dulu. Ya, kalau memang ada evolusi, kenapa yang pedes itu kok enggak berubah lama-lama jadi manusia? Nyatanya ribuan tahun ya tetap saja jadi pedes. Wa nadhariyatun nusyu' wa tatawwur, teori evolusi alati ikhtara'aha Yahudi, yang teori evolusi itu diadakan oleh seorang Yahudi namanya Darwin, tu'aridu sharihal Qur'an. Teori evolusi bertentangan dengan statement Al-Qur'an, Al-Qail yang mengatakan khalaqakum min nafsin wahidah, menciptakan kamu berasal dari satu orang. Tapi dari Darwin tekok pedes. Darwin mungkin anaknya pedes. Faqad za'ama Darwin annal insan bada'at hayatuhu bidurthumatin dhaharat ala sathil ma. Darwin mengeklaim bahwa manusia itu dimulai kehidupannya dengan satu jentik
yang muncul di atas permukaan air, kayak jentiknya lamuk itu. Ya, sekian hari berubah menjadi lamuk. Manusia itu dikira kayak jentik begitu awalnya. Yang banyu ngelangi, suwe-suwe jadi marzuki. Tsumma tahawwalat ila hayawanin saghir. Kata dia, lalu jentik itu berproses berubah menjadi binatang kecil. Tsumma tatarraja hadzal hayawan. Lalu secara bertahap berkembang binatang kecil itu. Fa asbaha difta'an. Kemudian lama-lama jadi kodok. Jadi endok, netes cilik jadi cebong. Cebong suwe-suwe berkembang jadi kodok. Dikira gitu. Katanya Darwin. Emang setuju Darwin? Fasa makatan. Setelah jadi kodok, berkembang lalu jadi ikan, katanya Darwin. Fakir dan lalu menjadi bedes. Apa bedes di bahasa Indonesia? Monyet ya. Jentik, terus udik menjadi cebong, lalu menjadi kodok, menjadi ikan, menjadi bedes. Terus jadi Darwin itu. Semataraqa lalu semakin meningkat halal qirdu bedes ini. Fasara insanan. Lalu jadilah manusia. Fahadhin nadhariyah mujarradu iftiradat wahmiyah. Teori ini hanya dugaan belaka. Asumsi-asumsi belaka. Wahmiyah yang itu waham asumsi yang salah. Raddahal ulama. Teori ini telah disanggah oleh para ulama bil adillatil qati'ah dengan dalil-dalil yang pasti. Al-Latifatus Salisah Al-Fatih.